warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Paramita. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi perkembangan anak 0 sampai 3 tahun. Yang pertama yaitu pengertian anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0 sampai 6 tahun yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, sehingga diperlukan stimulasi yang tepat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Selanjutnya yaitu tahapan tumbuh kembang anak 0 sampai 3 tahun. Yang pertama yaitu pada usia 1 sampai 3 bulan. Pada usia ini gerakan bayi memang masih terbatas. Anak cenderung hanya mampu menggerakkan kaki dan tangannya. Memasuki usia 2 bulan, bayi umumnya juga sudah mulai menggenggam secara perlahan. Seringlah untuk memberikan jari ibu untuk ia genggam guna melatih motorik tangan dan jarinya. Yang selanjutnya yaitu usia pada 3 sampai 6 bulan. Pada usia ini, fase tumbuh kembang anak dalam kemampuan bahasa bayi juga mulai terbentuk dari suara-suara yang ia kenal. Bayi akan mencoba menirukan dalam bentuk gumaman. Artinya, bayi sebenarnya hendak berinteraksi. Selanjutnya, usia 6 sampai 9 bulan. Gumaman bayi akan semakin banyak di usia ini. Bahkan beberapa gumamannya sudah membentuk kata, seperti mengucapkan kata mama atau papa. Gerak bayi pun akan semakin banyak pada usia ini, seperti ia sudah bisa tengkurap dan bahkan berguling untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya usia pada 9 sampai 12 bulan. Pada usia ini, bayi sudah mulai mengerti penggunaan kata-kata yang diucapkan. Ia mungkin mulai berkata enggak atau mau terhadap hal yang ia suka atau tidak. Gerak bayi pun akan semakin berkembang. Dari hanya yang bisa merangkak, ia mungkin sudah bisa akan mulai bertatih di periode ini. Ia akan sering mencoba berjalan beberapa langkah dengan berpegangan dengan benda besar di sekelilingnya. Selanjutnya yaitu 1 sampai 2 tahun. Pada fase ini gerak anak akan semakin beragam. Anak akan mulai bisa berjalan lebih stabil. Dari sisi kebahasaan, kosakata anak akan semakin banyak. Momen meniru masih menjadi andalannya. Anak juga sudah mulai bisa merangkai 2 sampai 3 kata yang memiliki arti. Pada usia ini, anak pun akan semakin ekspresif. Ia juga semakin bergantung pada ibunya dan menolak hal-hal yang tidak disukainya. Usia selanjutnya itu 2 sampai 3 tahun. Dari sisi motorik, anak usia 2 sampai 3 tahun umumnya sudah bisa berjalan stabil, bahkan berlari. Anak pun akan mulai melompat pada kisaran usia ini. Pada usia ini juga psikologis anak akan tampak lebih jelas. Bukan cuma menolak atau senang menerima sesuatu, anak pun sangat mungkin menunjukkan gejala tantrum. Ini merupakan sikap emosional anak yang berlebihan. Terjadi karena ia ingin keinginannya itu terpenuhi. Selanjutnya yaitu karakteristik anak 0 sampai 3 tahun. Pada usia 0 sampai 1 tahun, karakteristik anaknya yaitu memiliki keterampilan motorik seperti berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Yang kedua yaitu kemampuan panca inderanya berupa melihat atau mengamati, meraba, mendengar, mencium, dan mengecap dengan memasukkan setiap benda ke dalam mulutnya. Ketiga yaitu bentuk komunikasinya masih sebatas non-verbal maupun verbal, seperti babbling atau menggunakan kata-kata sederhana misalnya mama, papa, ibu, ayah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu usia 2 sampai 3 tahun. Karakteristik anak pada usia ini yaitu anak sangat aktif dan senang mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Kedua, anak mulai belajar mengembangkan kemampuan berbahasa, yaitu dengan berceloteh. 3. Anak belajar mengembangkan emosi yang didasarkan pada faktor lingkungan.
karena emosi lebih banyak ditemui pada lingkungan. Selanjutnya yaitu 6 aspek perkembangan anak. 1. Nilai moral dan agama. Anak perlu mengenal agama yang dianut dan menjalankan ibadah, plus berkomunitas. Agama juga banyak mengajarkan sikap-sikap yang benar seperti menolong sesama, jujur, sopan, hormat, dan toleransi dengan penganut agama yang berbeda. Kedua, fisik dan motorik. Pada motorik halusnya, ada kemampuan anak menggunakan alat untuk eksplorasi dan ekspresi diri seperti menggunakan pensil atau menggenggam pensil. Kedua yaitu motorik kasar, adalah kemampuan tubuh berkoordinasi seimbang, lincah, dan lentur sesuai peraturan. Si kecil bisa melatih bagian ini dengan baik lewat olahraga. Juga yaitu perkembangan fisik, yaitu memiliki berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala yang sesuai dengan usianya. 3 yaitu kognitif. Aspek kognitif berhubungan erat dengan akal dan pikiran. Seperti anak bisa berpikir logis, contohnya mengenal perbedaan pola, klasifikasi, sebab akibat, perencanaan, dan inisiatif. Dan anak juga bisa mengenal, menyebutkan, serta menggunakan lambang-lambang seperti angka, abjad. Si kecil juga bisa menggambarkan ulang sesuatu yang pernah dilihatnya. Seperti dia melihat mobil, ketika di rumah dia akan menggambarkan mobil. 4. Sosial emosional. Aspek sosial emosional sangat terkait erat dengan pengenalan diri dan orang-orang di sekitar. Seperti anak mulai memperlihatkan kemampuan diri yang dimilikinya. Ia juga mengenal perasaan sendiri, mengenalkan diri, dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Ia belajar bertanggung jawab bagi dirinya dan orang lain. Ia memulai mempelajari hak-haknya, aturan, dan bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama. 5. Bahasa. Pada bahasan, anak lebih memahami hal-hal yang dimaksudkan orang tua, seperti perintah, aturan, cerita, dan menghargai bacaan. 2 yaitu ia bisa berbahasa dengan baik, seperti tanya jawab dan menceritakan cerita kembali. 3 yaitu ia juga lebih memahami bentuk dan bunyi huruf. 6 yaitu seni. Dia bisa bereksplorasi dan mengekspresikan diri dalam musik, drama, lukisan, kerajinan, dan masih banyak lagi. Ia juga lebih menghargai hasil karya seni. Selanjutnya yaitu stimulasi anak 0-3 tahun sesuai dengan usianya. Pertama yaitu usia 0-3 bulan. Stimulasi yang diperlukan kepada bayi 0-3 bulan adalah dengan rutin memeluk secara lembut, menggendong, menatapnya, mengajaknya tersenyum atau berbicara, membunyikan suara dan musik secara bergantian, menggantung atau menggerakkan benda berwarna terang hingga melatih tangan mereka menggenggam. Mainan yang digunakan seperti gambar berikut. Yang pertama yaitu lihat gambar anak yang sedang bermain dan melihat mainan yang bergantungan seperti mainan boneka yang digantung. Yang kedua itu mainan yang jika digerakkan akan berbunyi dan mainan tersebut digantung. Yang kedua yaitu usia 3-6 bulan. Stimulasi dapat dilakukan dengan mengajak bayi bermain sileba lalu berkaca bersama di depan cermin yang memperlihatkan wajahnya dan merangsangnya untuk terlengkup dan terlentang bolak-balik hingga duduk. Mainan yang dapat menstimulasi pada usia ini yaitu pada gambar 1 yaitu bisa digunakan untuk bermain sileba dengan menggunakan boneka seperti boneka gajah pada gambar itu. Kedua yaitu gambar anak yang sedang bercermin dan tersenyum melihat dirinya di cermin. 3. Usia 6-9 bulan. Stimulasi berupa mulai sering memanggil nama bayi, mengajaknya bersalaman, bertepuk tangan ketika ada hal yang membahagiakan, membacakan dongeng, merangsangnya duduk dan melatih berdiri sambil berpegangan. Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa anak yang sedang bermain buku atau membaca buku. Yang kedua gambar boneka yang bisa digerakkan menggunakan tangan. Boneka ini bisa digunakan untuk membacakan dongeng dengan menggunakan boneka.
Yang keempat yaitu usia 9-12 bulan. Stimulasi berupa memperkenalkan nama ibu, ayah, kakak dan berulang-ulang kepada bayi. Melatihnya berdiri dan berjalan sambil berpegangan, hingga menuntutnya untuk memasukkan mainan ke wadah, minum dari gelas, serta menggelindingkan bola. Mainan yang bisa menstimulasi perkembangan usia ini yaitu pada gambar 1 yaitu permainan bowling yang bisa menggelindingkan bola, bisa menyentuh bowling. Yang kedua itu permainan bola. Yang kelima yaitu usia 12-18 bulan. Stimulasi dengan melatih bayi mencoret-coret kertas, memakai pensil warna, menyusun kubus dan balok puzzle, melepas celana, dan mengajarkan perintah-perintah sederhana. Melatih mereka menyebutkan nama sendiri atau nama benda. Melatih mereka berjalan tanpa berpegangan dan menendang bola hingga memasukkan dan mengeluarkan benda kecil dari wadahnya. Pada gambar 1 dapat lihat permainan yaitu mainan puzzle. Yang kedua yaitu permainan kubus. Yang ketiga yaitu permainan mencoret-coret kertas dengan pensil warna. Yang keempat usia 18-24 bulan. Stimulasi bisa dilakukan dengan memperkenalkan bayi pada usia bagian-bagian tubuhnya secara sederhana, menuntutnya menghafal nama-nama binatang dan benda di sekitarnya, mengajak bicara soal apa saja yang ia sudah lakukan seharian, mengajak sebelum atau sehabis makan selalu mencuci tangan, belajar untuk memakai baju dan celana secara mandiri, serta mengajaknya bermain bola dan melompat. Pada gambar 1 dapat dilihat dengan permainan anak yang memperkenalkan gigi pada gambar. Yang kedua yaitu permainan bola. Yang terakhir yaitu usia 2-3 tahun. Stimulasi dapat dilakukan dengan mengenalkan beragam warna-warna, melatih mereka berbicara menggunakan kata sifat, menyebutkan dan menghafal nama-nama teman, menghitung, menyikat gigi, bermain kartu, boneka, maupun masak-masakan, menggambar, dan bisa biasakan anak buang air besar maupun kecil di toilet. Pada gambar 1 mainan dapat dilihat dengan mainan puzzle menggunakan warna dan bisa memperkenalkan anak dengan warna. Yang kedua yaitu permainan boneka. Itu saja dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.